Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Dahulukan Allah sebelum yang lain. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wa yastaqirru qadama qalbika, dan nanti kalau sudah mapan, sudah menetap kedua kaki hatimu itu, kedua telapak hatimu itu sudah menetap di hadapan Allah. Wa biniyatika, dan dengan segala niat kamu, baina yadaihi, di hadapan Allah. Nanti keputusannya nanti, bukan sekarang. Kalau sudah ketemu, di situ kamu akan mendapatkan apa yang kau kerjakan. Wa yudau tawqi'ul aman baina yadaka, baru di situ jaminan baru ditandatangani di hadapanmu. Aman, stempel plok. Hina izin yanbaghi laka an ta'man, baru seyogyanya kamu baru boleh mendapatkan keamanan nanti kalau sudah diteken putusan terakhir. Allah menentukan selamat atau tidak selamat kamu. Sementara ini yang sering kita lihat, banyak orang yang beranggapan pasti selamat, banyak orang yang beranggapan pasti masuk surga. Bahkan kalaupun tidak meyakini, kalaupun saya masuk neraka pasti sementara, akhirnya saya masuk surga. Ada nih begitu. Oh, ya, saya nanya, kira-kira berapa tahun nerakanya kamunya? Ya, saya dosanya tuh ya. Pengen tahu berapa lama masuk neraka, yang nanti kemudian diangkat masuk surga lagi? Pengen tahu jeda waktunya? Bumi ini diisi padi, tumpukan padi 200 meter tingginya nih. Bumi ini diisi padi yang tumpukannya 200 meter, sepenuh bola bumi ini. Oke? Lalu kamu punya burung perkutut satu, lalu dimakani tuk 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 tuk. Nanti kalau sudah habis padinya baru masuk surga. Ya. Ya, ya, sebentar kan. Nanti lama-lama padi itu habis nggak? Pasti habis kok. Gitu. Pasti masuk ke surga ya lah. Ya nunggu nanti, nunggu padinya habis dulu. Tuk 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 tuk. Satu hari padi itu makannya 10 gram ya. 10 gram dah. 10 gram. Bukan. Bumi ini sebesar ini diisi padi, tingginya 200 meter. Dimakan burung perkutut satu setiap hari 100 gram. Lama-lama habis nggak? Berapa bulan habisnya? Ya. Tapi pasti habis kan? Ya itulah. Pasti ya. Ya. Laka anta amana idza amanaka ra'aita indahu khairan katsira. Nanti akan kamu temui di hadapan Allah segala macam kebaikan ada sini. Idza amanaka fastaqir,
Kalau Allah sudah memberikan jaminan keamanan, baru kamu boleh tenang. Alhamdulillah. Sampai sekarang kita belum pernah mendapat jaminan dari Allah. Ya, masih sangat tergantung pada amal perbuatan kita. Ya, dengan kebaikan hati kita ini. Li'annahu idza wahaba syai'an la yarja'u fi. Karena sekali Allah memberi sesuatu, tidak akan mungkin ditarik kembali. Aman, udah, tidak mungkin akan ditarik. Ya. Nanti Allah Azza wa Jalla idza istafa 'abdan qarrabahu wa adna. Nah, kapan kita dipilih oleh Allah menjadi hambanya? Saya juga sudah mencalonkan diri, sudah lama nih pengen jadi hamba Allah nih. Ya, sudah, ya formulir udah diisi sepenuhnya lah. Ya, kakak juga udah, fotokopi KTP, pengen daftar jadi hamba Allah. Dan sampai sekarang belum dipilih. Menunggu kapan putusan pilih itu. Hanya nanti kita bisa tahu terpilih atau tidak, baru kita lihat nanti ada perubahan atau tidak dalam diri kita. Kalau ada perubahan, berarti Anda dipilih. Itu. Ya. Idza istafa 'abdan, kalau Allah sudah memilih seorang hamba, dipilih menjadi hambanya, qarrabahu wa adna, akan didekatkan kepada Allah. Jadi kalau kamu sudah merasa dekat dengan Allah, berarti engkau termasuk orang yang dipilih menjadi hamba Allah. Merasa dekat sekali, kepara pisan gitu. Iya. Kalau sudah dekat sekali, nantinya kamu tidak akan pernah mengeluh kepada siapapun, karena yang paling dekat hanya Allah. Kamu tidak menceritakan kesulitan-kesulitan kamu kecuali kepada Allah, dan kamu tidak akan pernah minta apapun, karena yang terdekat adalah, ngapain juga minta tolong sama yang jauh, yang dekat aja. Rumah kamu kebakaran, minta tolongnya sama orang yang di Surabaya apa tetangga kamu? Orang Surabaya, tolong saya nih, udah kebakaran gitu. Kalau Anda merasa Allah yang paling dekat, lalu mau minta sama siapa lagi? Lah iya. Wa kullama ghalaba 'alaihil khaufu, dan kalau sudah rasa takut di dalam hatimu itu sudah mendominasi, ya, sudah mendominasi. Apa mendominasi itu? Menguasai. Begitu ada godaan melanggar aturan Allah, kamunya berkata, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Takut gitu. Alqa alaihi ma yuzilu dzalika wa yaskunu qalbahu wa sirrahu fa yakunu dzalika bainahu wa bainahu. Dan telah Allah akan hilangkan segala perasaan kamu dan akan menetap di hatimu tenang di dalam rahasiamu. Fayakunu dzalika bainahu wa bainahu, baru kamu merasakan di dunia sudah tidak ada yang lain, hanyalah aku dan kamu. Fayakunu dzalika bainahu wa bainahu. Di dunia hanya ada dua, aku dan aku di sini dan engkau di sana. Itu. Sudah sampai ke situ belum kamu? Itu.
Yang penting ngelamar aja dulu dah. Ngisi formulirnya, nama lengkap, alamat, nomor HP, kan gitu. Alamat rumah, kewarganegaraan, agama, kan gitu. Lalu apa namanya, track record ya, pengalaman apa gitu. Ya itu kan satu pertimbangan. Kalau 10 sekolah semua, kemudian orang fakir miskin 300 di kampung sudah dikasih makan rutin tiap hari, anak yatim 200, masjid jadi donatur 10 masjid, terus kan semua. Ya Allah, ini yang kulakukan semuanya untukmu semuanya. Mau diterima. Masa mungkin nggak diterima ya kan? Bagaimana lagi? Pasti dah. Ya tapi kalau laporannya kosong gimana? Masih makan anak yatim nggak pernah, bantu fakir miskin nggak pernah, jual miskin nggak pernah, ngaji seminggu sekali. Ya udah cukup, ngaji seminggu sekali nggak cukup. Belum bisa jadi modal yang cukup untuk masuk surga, untuk dipilih jadi hamba Allah hanya seminggu sekali ngaji. Lah iya. Ya namanya ngaji itu tiap hari tiap saat, bahwa seorang muslim itu setiap saat harus nambah ilmu, sedangkan kamu nambahnya seminggu sekali. Ya saya mau nanya, berapa jam kamu belajar tiap hari? Iya, saya belajar tiap hari itu 8 jam sampai sekarang. Iya. Saya nih setiap malam Senin saya gelar 20, ngulaknya 100. Nanti saya gelar 20, ngulaknya 100. Saya gelar 20, ngulaknya. Ya kalau saya yang gelar 10 ngulak 10 ya kehabisan dong. Gimana lagi? Non? Lah kehabisan, saya bisa gelagapan begini mah. Bisa jawab. Nah kalau kamu ingin mendahului, ya silakan. Kayak gitu. Saya ngulak 100, kamu ngulaknya 200 gitu. Insya Allah setelah 50 tahun kamu pinter. Dan begini, mencari ilmu zaman sekarang, ya Allah fasilitasnya begitu mudah. Goblok banget ya, yang capek orang lain, yang meneliti orang lain bertahun-tahun di laboratorium, mata sampai modot semuanya mata nih, peling-peling mikroskop kan gitu. Udah itu ditulis pengalamannya, udah dibukukan, dicetak, dijual, tinggal baca saja nggak mau. Goblok banget sih kamu. Bukan biasa, kamu belum mencintai ilmu. Kalau kamu sudah cinta ilmu mah nggak ada kenal waktu, langkah hujan langkah angin, ledek lemeder kan gitu pelakatanya. Ya bisa kamu ingat sendiri dulu, kamu pernah jatuh cinta kan? Jam 3 malam berangkat kan? Sakit gigi juga berangkat kan? Lah iya. Makanya bagaimana menumbuhkan cinta. Sebab begini Bung, orang yang tidak berilmu itu hidupnya seperti dalam keadaan gelap gulita. Iya, ilmu yang bisa membuat dunia menjadi terang. Iya, yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur. Iya. Jadi baru terasa lega hidup tuh, nyaman ya dengan ilmu. Kalau enggak ya bingung. Iya, kasruk ya, melakukan merambat ke layang, wah itu orang buta aja gitu. Hidupnya susah kok. Wai hak koplok baning ya jahilu
Wahai orang yang bodoh, tu'ridu anil haqqi, engkau berpaling dari Allah Azza wa Jalla, wa tukhallihi, dan kau biarkan, kau jauhkan Allah. Wara'a dhahri qalbika, ke belakang hatimu. Tastaghilu bi khidmatil khalqi, engkau melayani manusia. Melayani manusia, menyenangkan manusia. Iya. Bukan melayani Allah, bukan mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada manusia, berkhidmat kepada manusia. Allah kau tinggalkan begitu saja. Misalnya kau ditinggal dewekan baik, masya Allah. Iya. Oleh dapat bikinnya Allah, kamu dapat bikinnya Allah, dapat dibikin, diempos, dikasih roh di situ, dikasih makan. Ternyata kerjanya untuk orang lain. Ini juga terjadi. Kita orang itu juga sering dikecewakan oleh anak-anak kita kok. Kita yang melahirkan, kita yang nyebokin, kita yang nyusuin, kita yang ngebedongin, kita yang ngasih makan. Sudah pintar, sudah sarjana, dia ternyata lebih setia kepada orang lain. Kecewakan. Tapi Allah tidak pernah kecewa. Tetap Allah bikin lagi. Sampai sekarang Allah nggak kapok-kapok bikin manusia nih. Iya, saking sayangnya Allah. Iya, semua kesalahanmu, kedurjanaanmu ditunda, biar nggak mesti dihukum sekarang. Kalau dihukum sekarang ya habis manusianya. Gitu. Iya. Sesuatu yang seharusnya kita berkhidmat kepada Allah, ternyata berkhidmatnya kepada yang lain. Kalau diminta sedekah infak untuk pembangunan masjid, kamu berat sekali. Sampai kalau untuk nafsumu sendiri, pengen jadi kuwu, sunya jual sawah 4 hektar. Iya. Kalau untuk Allah kamu hitung-hitung ya, hitung-mijir sama Allah. Tapi untuk nafsumu tanpa perhitungan, sunya. Ya. Iya enggak begitu tuh. Itu semua kamu lakukan semua kan? Iya gitu. Ya Allah ya Rabbi. Ya memang seperti itu pokoknya. Kita kadang-kadang jadi ngenak sedikit ya Allah. Dengan demikian tuh akhirnya lama, jadi saya semakin yakin Allah itu hebat banget ya. Ya dibikin lagi. Yang blok seperti itu, yang kurang ajar, yang ya tetap dikasih rezeki juga kok. Ya, jelaskan begitu ya. Makna dari api itu jalan tuh, itu banyak kayak itu sebagai iya. Ya mencari rezeki ada jalannya, mencari alamat pondok cadang pinggan ya ada jalannya, mencari jabatan ada jalannya, mencari Tuhan ada jalannya. Nah jalannya itu namanya tarekat, kan begitu. Nah kalau sudah sampai, sudah kenal, namanya ma'rifat. Kalau sudah masuk dalam lingkaran dalam itu sudah hakikat. Nah masuk pintunya namanya syariat kita. Iya kan? Bagaimanapun juga untuk mengenal Tuhan ya harus lewat pintu dong. Nyorok mama masuk rumah lewat genteng. Kalau ada orang masuk rumah lewat genteng namanya apa? Syariat itu adalah pintu ya masuk ke dalam ma'rifat. Iya dong. Jadi begini saja persoalannya, saya bicara lebih banyak dengan fakta, bukan dengan teori.
bagaimanapun teori gugur ketika berhadapan dengan fakta. Betul nggak? Ada kamu menanyakan, nah pakaiannya ada kata santri sayanya, silakan tunggu bu, nunggu dari pagi sampai sore. Begitu saya pulang, tamunya ngelus dada, ya Allah Pak Kiai, saya nunggu dari pagi, kata santrinya Pak Kiai ada di dalam, memang saya ceramah di pendopo. Santrinya mengatakan itu, saya panggil, kamu kenapa bilang sama tamu saya ada? Alasannya apa? Terus mobilnya ada, sendalnya ada. Karena dia berteori, berkesimpulan bahwa Buya itu tiap hari kalau bepergian nyetir mobil sendiri, kan gitu. Pakai sarung, pakai sorban, pakai sendal. Ternyata sendalnya ada, mobilnya ada, berarti ada. Itu kan teori. Ternyata hari itu saya ngajinya dijemput. Karena di pendopo saya menghormati tempat itu sebagai tempat resmi, maka pakai sendal, pakai sepatu, pakai celana panjang, kan gitu. Jadi pasti gak ada sendal, ada mobil, orangnya ada? Ya enggak kan. Berbeda dengan orang yang nanyanya kepada istri saya. Ada bu, ada. Masa lagi kelon jeblingan itu sudah mas. Yang kami saya sedang berpelukan masih bilang nggak ada. Itu kan fakta. Nah sekarang kita banyak orang berteori bahwa kita ini semuanya adalah hasil usaha kita. Kita teori ini bahwa Allah menyuruh kita berbuat baik, melarang berbuat jahat, berarti Allah harus memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Kalau kita semuanya dulu ditentukan jahat, ditentukan baik, ditentukan kaya, kemiskinan, apa artinya Allah menyuruh kita berbuat baik? Jadi Allah tidak boleh ikut campur. Teori kan gitu. Ini teori kan bahwa semua apa yang melibatkan adalah hasil amal perbuatan kita sendiri. Teori kan. Nah saya mau nanya, Anda berteori bahwa manusia bebas memilih. Manusia itu bebas memilih. Sehingga kalau ada orang pengen kaya tapi malas, kamu mengatakan mustahil, mana mungkin bisa kaya, males kok, kan gitu. Orang pengen pintar nggak sekolah, kamu juga mengatakan mustahil, mana mungkin orang nggak sekolah pintar. Semuanya itu berdasarkan hukum kausalita. Itu teori kan. Nyatanya Anda lahir di mana? Saya lahir di Kertasmaya. Pilihan siapa? Keluarnya dari perut Ibu Haji Zainab, pilihan siapa? Saya jadi laki-laki, pilihan siapa? Bakat-bakat yang ada, pilihan siapa? Jenis darah saya O+, pilihan siapa? Lahirnya jam 6 pagi, pilihan siapa? Saya nggak milih kok. Sampai nanti kematian saya pun tidak boleh milih. Sakit pun bukan pilihan saya kok. Ada nggak orang yang pengen sakit? Ternyata dia jatuh sakit. Jadi pilihan siapa? Milih jodoh juga salah terus kamu. Sebuah pilihanmu keliru semuanya. Lah iya. Orang mati ketabrak mobil, pilihan siapa? Barangkali dia pengen mati. Semuanya itu. Kamu sementara ini pengen berak, tinggal ngeden, iya, lagi sehat. Nanti suatu ketika mesti dibolongin perutnya gimana? Pernah nggak bisa kencing? Nah, terus kenapa nggak bisa kencing? Semua organ tubuh kita bekerja secara sempurna. Siapa yang mengerjakan? Kamu ikut campur nggak? Rambut kamu memanjang nggak? Ikut campur nggak? Kamu tidur nggak? Kamu bangun nggak? Yang tidurin siapa, yang bangunin siapa? Saya bicara fakta, lalu Anda mau ngelawan juga. Nggak mungkin dong teori bisa berhadapan dengan fakta. Lah. Jadi begini, itu hanya perasaan kamu bisa melakukan sesuatu. Seperti seorang masinis.
ya kan, nginjek gas, keretanya cepat, dilepas gasnya pelan, diinjak remnya. Oke. Nah ketika listriknya mati, diinjak lari gas keretanya, ya kenapa enggak? Nah itu persoalannya. Ya cocok. Jadi artinya ya udah jangan banyak bicara lah. Apapun yang Allah kehendaki sudah alhamdulillah, udah gitu aja. Nggak usah ada penyesalan atas apapun yang terjadi. Udah siap. Yang penting Allah sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana. Sebegitu indahnya kalimat Al-Qur'an yang kamu baca sering ketika tahlil. Wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Coba bacakan. Sami'na, siap kami terima segala keputusanmu. Wa ta'na, dan siap kami laksanakan segala keputusanmu. Kalau ada salah, ghufranaka, ampunilah kami. Wa ilaikal masir, keputusan terakhir engkau yang menentukan. Gitu enak, enggak paham-paham. Enggak pernah diartikan. Kalesan. Iya. Ya, baca tapi tidak menghayati. Saya ingin minum kopi, oke? Perintah dari hati, otak. Otak meregulasi, langsung memerintahkan melalui jaringan. Jadi pada detik yang sama, nggak ada jeda waktu, begitu minum kopi langsung dikirim sinyalnya ke otak. Otak merintahkan kepada saraf saya semuanya, tangan saya bergerak, ngangkat kopi, dekatkan ke mulut, mulut menghisap, taruh lagi. Karena itulah sehari-hari kamu beranggapan kamu bisa melakukan sesuatu. Nah kalau yang kena stroke, nih kopi ambil. Duh nggak bisa pakai, kenapa nggak bisa? Ya nggak tahu, nggak bisa. Dulu bisa nggak? Dulu nggak bisa. Sekarang kenapa? Ya sekarang nggak bisa. Ya kenapa nggak bisa? Karena bisanya dicabut. Selesai kan? Jadi yang asli kita nih bisa atau tidak bisa? La haula wala quwwata. Tidak punya apa-apa, tidak bisa. Itu standar. Gitu. Jadi sok siapa yang mau berhadapan dengan fakta, silakan Anda bangun teori Anda dengan matematika kuantum sekalipun. Iya, tidak akan bisa berhadapan dengan fakta di lapangan. Betul kan? Jadi pikiran kamu, rencana kamu, cita-cita kamu memang itu diberi ada ruangan yang sangat sedikit, sangat kecil sekali. Mungkin seluas biji atom lah, ya, seluas atom, kecil sekali. Di situ kamu memproses semuanya itu kerja. Dan kerja itu sendiri pun kamu tidak ikut serta. Ya. Ya. Dan itu semuanya bekerja atas perintah Allah semuanya. Tidak ada satu daun kering pun yang jatuh illa biiznillah. Ya kan begitu? Ya dong. Memangnya dunia ini sporadis gitu? Kan? Dalam tubuhmu ada equilibrium atau equiliber atau balance, keseimbangan. Semuanya bekerja dalam balance. Ketika melebihi bermasalah, kurang bermasalah, berat badan kamu bermasalah. Equilibrium sekian. Panas badan kamu sekitar 36, 37, 38 panas, 39 ya meremang-remang, 40 kelenger. Iya, kolesterol sekian, gula sekian, detak jantung sekian, kecepatan darah mengalir sekian, trombosit sekian, glukosa sekian. Itu semua sudah punya rumusan dan kamu tidak ikut serta kok.
tinggal terima beres, kamu manfaatkan untuk berbuat baik kepada Allah, itu aja. Susah banget sih. Saya iya. Ya baru dikasih penyakit segitu udah berkeluh kesah. Ya itulah kira-kira. Udah paham? Jadi kalau Anda ingin mencari Allah, ya tolong cari petanya dulu. Kemana arahnya? Kalau perlu buka Google. Jalan menuju Allah, ketemu at-thariqu ilallah. udah hatam internya ya? Itu ada jalannya, terus diukur jaraknya. Mana Anda stuck di mana, poinnya mana? Oh berarti jauh jaraknya. Ya kita hitung dengan dosa-dosa kita lakukan, dengan keilmuan kita, dengan status kita, kesolehan kita, dan kita ukur. Oh berarti kita masih jauh, kan begitu? Iya. Nah, tapi nanti pada akhirnya ketika Anda mencapai kebenaran itu sendiri, ternyata Allah tidak jauh. Allah lebih dekat dari urat nadimu itu. Iya. Jadi pada akhirnya yang namanya orang yang dekat Allah itu bukan dekat jarak, tapi dekatnya rasa. Ada nggak kita antar manusia jauh di mata tapi dekat di hati? Ada nggak yang dekat di mata jauh di hati?